Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima firman melalui renungan di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk pagi yang indah. Itu sebabnya kami membuka hati, pikiran, bahkan telinga kami untuk mendengar firman yang disampaikan lewat renungan Papiku. Itu sebabnya berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu fisik yang merosot. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah saudara, pertambahan usia menjadi momen yang dinantikan semasa kita masih muda. Namun bagi orang-orang yang memasuki usia senja, tak jarang mulai muncul keresahan karena mendapati ciri-ciri fisik yang semakin lemah atau semakin merosot. Penyakit mulai muncul, fisik juga tak sekuat biasanya, dan layanan medis menjadi salah satu tempat yang mulai sering dikunjungi untuk berobat. Bagaimana orang percaya dapat menyiapkan diri terhadap datangnya masa tua itu, saudara? Nas renungan hari ini mengingatkan kita mengenai keterbatasan manusia yang semakin lama akan merosot, sering bertambahnya usia. Nah, saudaraku, seiring bertambahnya usia. Namun, hendaknya fakta hidup ini jangan sampai menggentarkan hati kita karena ada sisi lain yang masih mungkin dibaharui manusia batiniah atau manusia roh. Itulah yang harus kita perhatikan. Tanpa mengabaikan pentingnya merawat diri dan menjaga kesehatan jiwa, hendaklah kita tidak mengabaikan kondisi manusia batiniah kita. Perkuatlah lewat persekutuan dengan Tuhan, membaca dan mengimani kebenaran firman Tuhan, serta mengarahkan hidup kita pada masa kekekalan dan hidup penuh dengan sukacita. Ingatlah bahwa sekuat apapun manusia berupaya meniadakan tanda-tanda penuaan, kemerosotan manusia lahiriah sebenarnya tidak bisa dihindari. Namun sebelum semuanya terlambat, saudara, mari kita mulai memberi perhatian pada kekuatan manusia batiniah, sambil mengingat bahwa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bacalah ayat 18. Mulai hari ini, mari beri perhatian lebih untuk memperkuat manusia batiniah, karena kelak itulah yang akan kita bawa saat menghadap Allah sebagai persiapan memasuki masa kekekalan. Justru ketika kita memasuki masa tua, nah kebanyakan masa orang sudah pensiun dari pekerjaan-pekerjaan duniawi, di situ kita mempunyai banyak waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dan mempererat persekutuan dengan keluarga. Kita bisa mengambil bagian melayani pekerjaan Tuhan di gereja kita sesuai dengan kasih karunia dan talenta yang Tuhan miliki dan berikan kepada kita semuanya sebagai bekal kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, ketika kita memasuki usia tua, gak usah takut, gak usah khawatir, karena umur ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya mari kita pererat persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita mengambil bagian dengan tugas pelayanan di gereja, sehingga waktu-waktu luang untuk menganggur dan merenung sudah tidak ada lagi. Kita sibuk di dalam Tuhan dan pelayanannya. Nah, saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Manusia batiniah tidak terikat oleh keduniawian, sehingga bisa kita diperkuat sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan.
Kami sadar bahwa manusia jasmaniah kami akan merosot setiap kali kami melihatnya. Apabila umur kami sudah menanjak semakin hari semakin tua. Dan pada masa usia tua ini, ajar kami justru lebih memperhatikan manusia dari batiniah kami. Demikian juga tidak kami abaikan perhatian untuk manusia jasmaniah kami. Kedua-duanya kami perhatikan dengan seimbang. Dan kami tidak usah khawatir, malah di usia senja ada banyak waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dan keluarga, bahkan bisa mengambil bagian banyak waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan menurut kasih karunia dan talenta yang Tuhan karuniakan. Terima kasih banyak Bapa, biarlah Engkau akan tanamkan firman-Mu di dalam loh hati kami, dan Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya, Tuhan jaga lindungi dan pelihara kami. Terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Nah saudaraku, apabila saudara sudah mendengar renungan pagi, maka pada akhir renungan, mari kiranya saudara bisa subscribe agar supaya betul-betul ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.